Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya takdimi Kak Idris dan Nyai Ciki, Dewan Guru Ustaz Nurul, Ustaz Zaini, Ibu Ulfa. Saya selalu ingat Ibu Ulfa. Tambah subur kayaknya Ibu Ulfa, tambah sejahtera. Ibu Dwi dan Ustaz Yoyo. Ustaz Yoyo itu dulu inspirator saya dalam menghafal kosakata. Kalau setiap pagi saya bersama Ustaz Yoyo sambil makan sambil menghafal kosakata, dan alhamdulillah barokahnya sampai saat ini bisa dinikmati. Akibat barokahnya itu hidup itu ibarat mengayuh sepeda gunung. Jadi hidup itu ibarat mengayuh sepeda gunung. Kalau adik-adik berhenti mengayuh, maka jatuh. Jadi kalau adik-adik berhenti mengayuh, maka jatuh. Belajar pun seperti itu. Jadi ibarat mengayuh sepeda gunung. Kalau berhenti belajar, maka jatuh. Dikenal dengan istilah, saya dulu tahunya dari Ustaz Yoyo, long life learning, belajar sepanjang masa. Itu saya dulu diajari Ustaz Yoyo. Jadi setiap pagi menghafal kosakata, dan hari ini tetap saya ingat. 2011 tepatnya, saya pamit melanjutkan studi saat itu ke Universitas Airlangga setelah selesai S1 di Universitas Madura. Di tahun 2013, berokahnya sering menghafal kosakata sama Ustadz Yoyo dan Ustadz Nurul itu, saya mendapatkan kesempatan studi di Malaysia dan Thailand selama setahun. Berkat Ustadz Yoyo mengajarkan setiap pagi itu dituntut kosakata dan Ustadz Nurul. Jadi tahun 2013 dapat kesempatan belajar di Universitas Kebangkitan Malaysia dan Universitas Taksin Cinawarta di Provinsi Hatay di Thailand. Jadi kalau tadi Pak Rektor bilang jangan pandang fisiknya, dikenal dengan dua istilah ya. Jangan mandang tangible-nya, yang kelihatan. Yang kelihatan mewah itu belum tentu berisi bagus. Yang kelihatan mulus itu belum tentu isinya bagus. Jadi jelas bahwa fasilitas yang sederhana itu memungkinkan kita untuk berkualitas. Yang kedua, tadi saya katakan bahwa hidup itu seperti mengayuh sepeda gunung. Ketika berhenti saudara mengayuh, maka akan jatuh. Begitupun juga belajar. Jangan pernah berhenti belajar, apapun itu. Tahu kenapa Jepang itu maju? Ya tahu ya. Sekarang apa yang tidak menggunakan produk Jepang? Coba, apa yang tidak menggunakan produk Jepang? Bolpennya itu pasti made in Japan. Bukunya made in Japan. Satu kunci sukses orang Jepang yang dikenal dengan istilah Kaizen. Kaizen itu prinsip hidup orang Jepang. Kalau ditranslate dalam bahasa Indonesia, K itu berarti berubah, Zen itu bijaksana. Jadi perubahan yang bijaksana.
atau dikenal dengan istilah 1 menit berubah. Jadi orang Jepang itu membiasakan hal-hal positif dalam waktu 1 menit, tapi diulang-ulang. Saudara pagi misalkan habis mandi atau habis sholat subuh, biasakan menghafal 1 kosakata. Setiap pagi diulang-ulang, itu akan menjadi sesuatu yang positif. Suatu saat itu akan nikmat oleh saudara. Itu yang membuat Jepang hari ini menjadi negara raksasa. Produk teknologi hampir digunakan di seluruh dunia karena punya filsuf hidup yang disebut Kaizen. Jadi perubahan secara pelan-pelan tapi itu positif. Setiap pagi misalkan saudara jam 3 bangun, setelah sholat itu saudara usahakan menghafal 3-5 kosakata. Setiap pagi diulang, satu saat kosakata yang saudara hafal itu akan menjadi kalimat, dan kalimat itu nanti akan menjadi kamus. Pasti akan menjadi kamus. Ketika saudara sudah jadi kamus, tidak kebingungan saudara mau jadi apapun, tidak kebingungan. Dan itu yang membuat orang Jepang disiplin dan fokus. Kalau pernah dengar istilah Bruce Lee ya, pernah dengar istilah Bruce Lee? Seorang aktor kenamaan yang sangat luar biasa. Jadi Bruce Lee itu bilang seperti ini, lebih baik saya diajari 1 jurus tapi diulang sampai 1000 kali daripada saya diajari 1000 jurus tapi itu hanya sekali. Paham ya? Jadi katanya Bruce Lee, lebih baik saya diajari 1 jurus tapi diulang sampai 1000 kali daripada saya diajari 1000 jurus tapi hanya diulang sekali dan hilang setelah itu. Kalau 1 kosakata diulang setiap hari, itu sangat bermanfaat bagi saudara. Itu kebiasaan positif yang dilakukan oleh masyarakat Jepang sehingga Jepang menjadi negara raksasa hari ini. Juga di sepatu saudara yang digunakan sampai apa namanya, kalau pakai jilbab itu apa namanya, kain ya istilahnya ya, itu kainnya itu produk in Japan. Mereka disiplin, hasil disiplinnya itu membuahkan hasil yang luar biasa. Bruce Lee. Saya mau bicara motivasi sedikit. Kalau tadi itu yang kakak yang pertama itu dia bicara dari sisi politisnya, yang kakak kedua tadi bicara unsur rohaniahnya, saya mencoba memandang perspektif yang berbeda. Motivasi itu, kalau saudara biasa nanti ada kesempatan membuka Google, maka ketika klik motivasi pasti keluar namanya Thomas Hobbes. Jadi orang melakukan sesuatu itu pasti disebabkan oleh 2 faktor. Adik-adik saya yang sekarang di depan saya ini berangkat dari rumahnya ke Nahdlatul Ulum itu pasti disebabkan 2 faktor. Faktor pertama karena dia ingin menghindari penderitaan. Faktor yang kedua, dia ingin mendapatkan bahagiaan. Itu motivasi. Jadi definisi motivasi itu adalah mendasari semua perilaku orang. Jadi motivasi itu adalah yang mendasari semua perilaku orang. Yang dibagi 2, yang pertama adalah motivasi itu disebabkan oleh karena dia ingin terhindar dari penderitaan. Yang kedua karena dia ingin mendapatkan kebahagiaan. Saya yakin saudara berangkat, adik-adik berangkat dari rumahnya ke sini, yang pertama ingin merubah nasib. Ya,
biar nasibnya tidak seperti tetangganya, biar nasibnya tidak seperti maaf keluarganya, biar tetangganya, biar nasibnya sama dengan orang-orang yang sudah punya apa ya, sudah mewah, sudah bagus, sudah mapan. Itu berarti disebabkan oleh saudara masuk ke Nasrul Ulum karena menghindari penderitaan, sehingga berharap suatu saat saudara setelah keluar dari Nasrul Ulum, menempa ilmu dari Nasrul Ulum, saudara bisa lebih baik nasibnya daripada lingkungan saudara. Yang kedua, saudara berangkat ke Nasrul Ulum karena fashion, karena memang saudara suka belajar, termotivasi karena memang suka belajar. Pilihannya berangkat ke Nasrul Ulum didorong oleh karena mau merubah nasib, atau berangkat ke Nasrul Ulum karena memang fashion, karena memang suka belajar. Sama belajar matematika karena dipaksa oleh gurunya, atau belajar matematika karena dia suka, hasilnya pasti beda. Kalau yang output yang pertama karena dia ingin menghindari dari penderitaan, itu maksimal hasilnya saudara berubah hidupnya tidak sama dengan lingkungannya, maksimal. Tapi kalau yang kedua, saudara belajar berangkat ke Nasrul Ulum karena saudara memang mau mendapatkan kebahagiaan, suksesnya lebih daripada hanya saudara sekedar beda nasib dengan lingkungannya. Saudara bisa jadi apa saja karena saudara motivasi belajarnya karena memang passion. Memang sudah kebiasaannya, memang tujuannya memang belajar. Ada beberapa pengaruh ya. Ada beberapa pengaruh perbedaan orang termotivasi. Ada 5 istilahnya, cuma itu terlalu banyak, saya ingin menyingkat sekitar 2. Yang pertama adalah dia kebutuhan kasih sayang, atau disebut dengan love of need. Jadi orang belajar itu karena dipengaruhi faktor pertama, dia membutuhkan kasih sayang di kemudian hari. Saudara misalkan punya teman yang sangat akrab, ketika temannya belajar, otomatis saudara ikut termotivasi untuk belajar. Itu yang disebut belajar karena faktor kasih sayang. Saudara temannya malas belajar, otomatis itu kita tidak ikut belajar. Jadi kalau bicara motivasi terbaik, saya katakan motivasi terbaik itu adalah diri kita sendiri atau faktor internal. Motivasi terbaik itu adalah diri kita sendiri. Sehebat apapun Ustadz Nurul, sehebat apapun Ustadz Yoyo, memotivasi saudara, kalau saudara tidak mau ya tidak bisa. Karena itu faktor eksternal. Tapi kalau saudara memang termotivasi berangkat dari dalam, tidak perlu orang untuk sukses, tidak perlu orang untuk semangat. Karena memang semangat itu keluar dari diri kita sendiri. Saya punya kesempatan hebat. Bahasa Inggris saya itu pas-pasan. Jadi saya kesini tadi itu sangat grogi karena saya harus ketemu dengan guru-guru hebat saya. Saya bingung mau bicara apa. Saya ingin cerita sedikit. 2011 saya lulus S1. Saya coba tes ngambil S2 di UI di 2012, tapi gagal. 2014 lulus S2 dari UNAIR, berusaha lagi untuk ikut ngambil S3 di UI juga gagal. 2019 saya 2009 pas tahun ini bulan Oktober juga
saya diundang UI ceramah di depan mahasiswa baru. Masih ada fotonya di Facebook saya. Ceramah di depan mahasiswa baru bersama Mr. Knight itu dari Filipina, bersama Takoda itu dari Jepang. Karena saya menulis sebuah artikel, judulnya sangat menarik, Why and How Democracy Day. Bagaimana dan mengapa dan bagaimana demokrasi itu suatu saat akan runtuh. Dan itu masuk di jurnal UI Oktober 2019, pas mahasiswa baru. Saya diundang di fasilitasi hotel berbintang 5, pesawat Garuda bolak-balik, dan amplopnya sampai detik ini masih ada utuh karena kebanggaan bagi saya. Bicara di depan mahasiswa UI yang sudah hebat-hebat dan ngomongnya bahasa Inggris. Ngomongnya bahasa Inggris kesempatan 1,5 jam. Saya kosakatanya yang pas-pasan, tapi tidak segrogi hari ini saja. Kesini saya grogi karena saya ketemu orang-orang hebat yang mengajar saya dulu. Saya bingung saya mau bicara apa. Tapi kalau di UI itu karena orang tidak tahu saya, ya saya ngomong apa yang saya tahu. Itu berkat saya menghafal kosakata konsisten setiap saat. Jadi tiba-tiba ada email masuk ke saya saat itu untuk menyiapkan diri, KTP disuruh kirim dan diberikan tiket pesawat Garuda bolak-balik dan nginep di hotel, dikasih amplopnya sampai detik ini belum saya buang karena bagi saya itu kebanggaan. Pak Rektor tadi belum tentu dia ceramah di universitas paling besar dan paling maju di Indonesia, Universitas Indonesia. Saya pernah merasakan bagaimana ceramah di depan mahasiswa internasional menggunakan bahasa Inggris dengan orang dari Jepang dan orang dari Filipina. Luar biasa. Dan kurikulum fikih saya, riwayat hidup saya, MA-nya Nasrul Ulu. Dan saya tidak merasa minder, saya percaya diri. Karena orang katanya Xi Jinping itu presiden China. Kalian Xi Jinping, tidak penting kucing itu warnanya hitam atau putih, yang penting dia bisa menangkap tikus. Ya, tidak penting kucing itu warnanya hitam, merah atau putih, yang penting dia bisa menangkap tikus. Saudara jangan melihat background pendidikan, yang penting itu saudara bisa berkualitas. Yang penting saudara bisa berkualitas. Walaupun kucingnya garong, hitam, tapi dia tidak bisa nangkap tikus, percuma. Jadi katanya Xi Jinping, tidak penting kucing itu warnanya hitam, merah atau putih, yang penting dia bisa menangkap tikus. Filosofi yang bagus itu. Filosofi yang bagus. Jadi itu cerita pertama saya bisa menceramahi orang-orang hebat di UI itu. Dan kesempatan saya waktu tanggal 23 sampai 24 ini sebenarnya saya punya kesempatan yang sama ngisi di Universitas of Filipina. Itu jadwalnya sudah bulan Januari, Pak. Tapi karena pandemi ini akhirnya dibatalkan. Undangannya masih ada di email saya. Karena saya saat itu punya koneksi dengan yang ceramah di UI itu, akhirnya diundang ke Filipina pada tanggal 23 sampai 24. Itu karena saya juga membuat sebuah karya tulisan. Kalau yang di UI tulisannya itu Why and How Democracy Day, bagaimana sistem demokrasi itu suatu saat akan runtuh. Makanya saya tidak suka kalau bilang kompetitif itu, saya tidak suka. Kompetitif itu produknya kapitalis. Kapitalis itu yang punya duit yang berkuasa, begitu. Yang punya modal yang berkuasa.
Kompetitif itu mau produknya kapitalis dengan instrumennya demokrasi. Makanya kalau mau jadi presiden harus punya suara terbanyak. Itu kan kompetitif. Dan itu produk kapitalis. Kalau mau menjadi seperti Pak Umar tadi, suaranya harus banyak. Dan tidak mungkin suaranya banyak kalau tidak ada duitnya. Itu produk kapitalis melalui sistem demokrasi. Jadi sistem kompetitif, saya tidak suka. Yang saya suka itu kolaboratif. Sama-sama maju, sama-sama menderita, sama-sama berkualitas. Itu namanya kolaboratif. Kalau kompetitif itu, saudara berangkat sama-sama, temannya celaka, dibiarkan. Karena kalau temannya ditolong, nanti dia bisa menyaingi saudara. Itu namanya kompetitif. Dan itu produk kapitalis yang sehingga kalau hari ini juga perlu diajarkan. Tadi saya sempat dengar bagaimana kita memahami Pancasila itu sesungguhnya, Pak. Pancasila sering direduksi. Saya kembali ke tadi, tidak penting sebenarnya sebuah negara itu ideologinya apa kalau Xi Jinping ya. Yang penting dia bisa mensejahterakan masyarakat, memajukan negara. Selain tadi produk demokrasi itu dalam kompetitif, kalau mau merebut kekuasaan harus duitnya banyak karena dia harus menang. Tapi ini kan ada dua perspektif yang sering dibicarakan sebagai tempat di berbagai pesantren, di berbagai perguruan tinggi dan kelas-kelas, termasuk sering didiskusikan oleh Ustadz Yoyo dan Ustadz Nurul. Perbedaan kapitalis dan perbedaan sosialis komunisme. Nah, kalau bicara komunisme itu pasti ke PKI. Jadi kalau kapitalis itu instrumennya lah demokrasi, hasilnya itu adalah kompetitif, saingan. Tapi kalau sosialis itu instrumennya lah komunisme, hasilnya kolaboratif. Tinggal milih apakah kita mau paham kapitalis dengan sistem kompetitif atau kita mau sosialis dengan instrumen komunisme dengan output yang kolaboratif. Makanya Xi Jinping bilang tidak penting ideologi negara itu warnanya merah kuning hijau, yang penting dia bisa mensejahterakan masyarakatnya. Jadi tidak penting ideologinya apa, yang penting rakyatnya makan, rakyatnya bisa sekolah berkualitas, air bisa tersedia dengan baik, listrik bisa hidup 24 jam seluruh warga negaranya. Itu tidak penting ideologinya apa, kan begitu. Bernegara kan begitu, tujuan lahirnya negara kan begitu. Iya, sejahtera. Kalau disebut dengan ilmu PPK itu welfare state, negara kesejahteraan. Tidak penting ideologinya apa, entah kapitalis, entah sosialis, entah Islam dengan sistem khilafahnya. Jadi kalau dibagi di dunia itu ada 4, ada 3 sistem. Islam dengan instrumen khilafahnya, kapitalis dengan sistem demokrasinya, sosialis dengan sistem komunismenya. Khilafah pernah jaya pada waktunya. Sosialis, komunisme pernah jaya di waktunya. Sekarang ini waktunya demokrasi. Tapi satu saat demokrasinya akan mati, entah ideologi apa yang akan menggantikannya. Adik-adikku sekalian, saudara ini adalah disiapkan 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian sebagai penyelenggara negara. Ini yang perlu diingat. Masnya, adiknya, mbaknya dipersiapkan oleh pendidikan. 20 tahun kemudian saudara akan menjadi penyelenggara negara. Pasti itu tidak perlu diaminkan, pasti. Karena yang seperti saya, seperti Pak Herman ini akan meninggal, habis. Populasinya yang umur 60 itu habis. Saudara yang akan menggantikannya. Kalau generasi yang dipersiapkan kualitasnya tidak bermutu, ya negara akan lihat dari hari ini.
Kalau kualitas kepemimpinan saudara yang dipersiapkan oleh pendidikan tidak memiliki mutu, kolaboratif dan daya saing, ya akan kita gambarkan 20 tahun yang akan datang itu negara seperti yang terlihat dalam pikiran saudara hari ini. Karena Mas Umang tadi yang di itu pasti dia meninggal. Yang dari Poko nanti Mas siapa itu yang pasti yang menggantikannya. Yang dari presiden hari ini pasti meninggal suatu saat. Yang menggantikannya kita. Jadi saya nanti punya kuis yang bisa menebak dapat sesuatu yang sangat istimewa dari saya. Sangat istimewa dari saya. Bisa buat beli roti satu bungkus. Jadi saya nanti akan coba merefresh feedback ke apa yang saya sampaikan di awal. Saudara masih ingat apa tidak? Kira-kira begitu. Jadi itu motivasi ya. Kita belum bicara attitude karena yang masuk ke pesan saya itu dari Rai Tulis itu bicara motivasi dan attitude. Motivasi tadi disampaikan, ada dua yang mendorong orang untuk termotivasi itu menghindari penderitaan atau mendapatkan kebahagiaan. Yang berikutnya adalah hidup itu seperti mengayuh sepeda gunung. Ketika berhenti ya sudah, saudara berhenti. Dan harus punya konsistensi hidup seperti prinsipnya orang Jepang Kaizen. Jadi konsistensi hidup yang diulang-ulang dan itu hal positif. Oke. Kalau sampai jam 12 itu nggak betul nih. Oke, berikutnya kita bicara sikap sekarang atau attitude. Nah, jadi bicara sikap atau attitude. Apa sikap itu? Kira-kira apa yang bisa? Hah? Siapa yang tindakan atau perilaku? Coba definisikan apa attitude itu. Sikap itu apa? Ini contoh sikap. Ini contoh sikap. Ini contoh sikap. Ini contoh sikap. Jadi siapa yang bisa mendefinisikan sikap? Bisa dua-duanya. Bisa ngambil donat atau bisa ngambil. Ini serius. Serius ini. Saya tidak pernah bohong. Siapa yang bisa mendefinisikan sikap? Ayo. Serius ini, tidak palsu ini, tidak palsu ini. Ayo, ini melatih ya. Kalau tadi motivasi itu karena dirangsang karena kita biar tidak menderita atau kita bahagia, ya saya ingin motivasi saudara dengan cara ini. Coba, apa motivasi itu? Oh sorry, sikap itu apa definisinya? Sakit mah boleh. Serius ini akan saya berikan serius. Ya, ngomong. Oh, mungkin lulus nanti ya. Ini calon ibu negara. Itu minimal calon ibu negara. Oke, silakan. Silakan.
cara untuk melakukan sesuatu. Oke, ada lagi? Silakan. Silakan. Muhammad dari alamat rumahnya di mana? Sampang. Sampang di mana? Sampang. Oh, Sampang dekat ya. Kelas berapa? 3. Kelas 3. Oke. Kalau tadi minimal calon ibu negara, kalau ini minimal calon kepala negara. Sikap adalah perbuatan dan tindakan dan keyakinan daripada yang dimiliki orang lain. Sikap adalah perilaku dan tindakan dan keyakinan yang dimiliki oleh seorang. Ada lagi definisi aslinya ya. Jadi attitude itu decide or reject to object. Jadi sikap itu adalah menerima atau menolak terhadap objek. Saudara ketemu sama mbaknya, saudara mau nyapa atau tidak, itu sikap. Decide or reject, dia menerima atau dia menolak. Saudara ketemu dengan laki-laki tampan, perempuan cantik, ngomong ke saudara, saudara respon atau tidak, itu adalah sikap. Paham ya? Nanti dapat dana yang berikutnya. Sudah 2 ya. Ini bagian dari kita memotivasi ya. Jadi kalau ada kesempatan di depannya, jangan buang kesempatan itu. Tidak mungkin datang 2 kali. Kalaupun datang 2 kali tidak sebagus kesempatan pertama. Itu pasti. Tidak mungkin kesempatan datang kedua kali. Kalaupun datang 2 kali itu tidak sebaik dan tidak sempurna kesempatan pertama. Oke. Itu sikap. Berarti sikap itu adalah respon to decide or reject. Jadi respon untuk menolak atau respon untuk menerima. Coba nyala. Saya nanti beri kesempatan ke ibu-ibu. Buat beli pulsa 50 giga. Motivasi itu bisa karena tadi menjawab karena ada angka 1 dengan 05 atau karena memang donat. Itu kan faktor kita untuk bisa menjawab, itu motivasi. Oke. Yang berikutnya adalah kalau tadi bicara masalah motivasi dan attitude, sekarang ini adalah saudara hidup itu tidak seperti yang saudara bayangkan hari ini. Tidak seperti bayangkan saudara setelah lulus saudara bisa bekerja dan macam-macam. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Jadi kalau hari ini saudara tidak menyiapkan diri dengan baik, saudara pilihannya 2. Saudara kalah atau saudara menang. Jadi pilihan hidup itu hanya 2. Kalau saudara hari ini tidak menyiapkan dengan banyak ilmu, saudara pilihannya hanya 1, kalah. Tapi kalau hari ini saudara menyiapkan diri dengan banyak ilmu, pilihannya 1, saudara menang. Jadi suatu saat saudara ada kesempatan, ambil, tidak usah malu-malu, ambil kesempatan itu. Kalaupun saudara gagal, saudara punya pengalaman, tidak rugi. Tapi kalau saya berhasil tadi dapat donat, minimal nanti indikat donat temannya dikasih. Oke, ini penutup ya, terlalu panjang kalau sampai jam 12. Ini penutup. Jadi saya mau cerita pengalaman. Kalau saya kesini itu saya teringat sahabat saya namanya Khairuddin. Itu pasti saya teringat. Dulu kalau makan itu saya sama Khairuddin, belajar itu sama Khairuddin, dan apa-apa itu sama Khairuddin. Tapi beliau kecelakaan hebat dan
Mudah-mudahan beliau masih sehat sampai begini. Masih sehat ya? Di mana sekarang? Oh, di sama saya juga setelah Khairuddin kecelakaan, saya juga kecelakaan hebat di Cangkong di dekat rumah makan Pak J kalau dulu. Kalau Cangkong kalau ya Pak J. Sekarang Bebe Rizky. Oh, Bebe Sinjat. Bebe Sungkem ya? Ya, sekarang Bebe Sungkem. Di Khairuddin itu, saya cerita teman saya ya, itu orangnya sangat smart sebenarnya. Dia cerdas smart orang, dan termasuk di angkatan kita itu dia salah satu, dia yang paling smart, yang paling cerdas itu dia. Bahasa Inggrisnya dia cukup bagus, luar biasa. Dan karena kecelakaan itu sehingga dia mungkin sekarang beristirahat di rumahnya. Begini maksudnya, saudara hari ini punya kesempatan duduk dengan orang-orang baik, duduk dengan orang-orang pintar, duduk dengan orang-orang yang smart. Kalau saudara tidak bisa memanfaatkan itu, intinya teman sama teman itu saling memaafkan, saling memanfaatkan, itu intinya. Jadi saudara punya teman itu intinya saling memanfaatkan. Saya dulu pernah punya pacar, orang kaya lah ya. Waktu saya hampir kecelakaan saat itu, sampai saya minta fatwa dari Idris itu. Saya ketemu waktu S2 semester 3, saya ketemu sama orang. Dia yang mencintai saya sebenarnya. Bapaknya pemilik tambang di Kalimantan. Duit 10 juta tidak ada apa-apanya dia itu. Kaya raya. Namanya, saya masih ingat, namanya itu bagus, Orma Marpaun. Jadi itu orang Kristen. Cukup, tapi hubungannya yang baik ya. Saya pernah nyampe ke rumahnya untuk melamar dia, tapi saya diilhami oleh sesuatu. Akhirnya saya minta fatwa dari Idris, apakah boleh menjalin hubungan, karena saya mendapatkan informasi dan mendapatkan banyak artikel yang saya baca, boleh hubungan antara agama. Tapi saya tidak yakin. Saya minta fatwa saat itu pulang, minta fatwa ke Idris, dan dia mengatakan memang secara teologis, secara agama ya, itu memang tidak boleh. Kalau dulu mungkin karena faktor tertentu itu boleh. Tapi karena itu orang kaya raya, jadi ke sana itu difasilitasi, sawahnya difasilitasi dan lain sebagainya. Intinya kan kita tadi berteman itu saling memanfaatkan. Jadi saudara memanfaatkan temannya agar saudara dapat untung dari temannya, begitu sebaliknya. Sekretaris Pendidikan di Kabupaten Sampang. Beliau sering mengisi seminar-seminar, termasuk kemarin ada di Pendopo Kabupaten Pamekasan. Gitu. Jadi semangatnya luar biasa. Hasil tidak jauh dari usaha. Gitu. Diperhatikan, hasil itu tidak membohongi yang namanya usaha. Gitu. Jadi kalau usahanya hanya segitu, ya hasilnya segitu. Nah, kalau usahanya besar, tinggi, hasilnya juga akan seperti itu. Ya, itu mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekuasaan Tuhan. Karya Zidan Abian. Terbentang langit dan cakrawala, terhias gemerlap di atas kepala. Lampu terang tanpa berwarna, lampu terang tanpa kesulitan, menerangi dalam kesunyian. Dengan sekejap mataku kau jadikan, di mana langit dan bumi terpenuhi segala apa yang engkau cari. Namun
oleh manusia serakah yang selalu menandahkan upah Sang Pencipta jagat raya. Manusia licik bertebangan mencari hakikat kehidupan, tapi sayang mereka lupa tutur kata ulama, dolim pada sang kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar MTS MA Nasrul Ulum, Mengucapkan selamat dan sukses terlaksananya LDKS dan seminar pendidikan di Pondok Pesantren Nasrul Ulum. Semoga barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.